Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore maupun malam untuk teman-teman. Semoga kalian dalam keadaan sehat, senantiasa menaati protokol kesehatan dan selalu dalam perlindungannya. Nah, di sini kita dari teman-teman KKN Unsut tahun 2021, kita akan ngobrol-ngobrol santai mengenai pandemi yang sedang menerjang di negeri ini gitu. Nah, sebelum kita masuk ke bahasanya, kita perkenalan dulu karena kalau kata orang dahulu tak kenal maka tak sayang gitu. Nah, sebelumnya perkenalkan saya Aldi Setia Pramuda dari Teknik Elektro 2018. Saya KKN di Desa Meranak, Kecamatan Salam, Kabupaten Demak. Nah, selanjutnya ada teman saya, itu ada Mas Arif. Mungkin Mas Arif bisa perkenalin diri. Nah, bisa sekali Mas Aldi. Perkenalkan, nama saya Arif. Nama panjangnya Muhammad Arif Fahrudin. Dari Teknik Elektro 2018 yang KKN berlokasi di Kelurahan Jurang Timur. Ya, bisa dilanjut Mas Aldi. Oh, oke, Mas Arif. Mungkin selanjutnya ada Mas Ali nih. Mas Ali, KKN di mana sih? Ya, perkenalkan nama saya Ali Rohman, biasa dipanggil Ali. Saya KKN di Kelurahan Kayu Dingin Jaya, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Jawa Barat. Ya, saya kembalikan ke Mas Aldi. Oke, selanjutnya ada Mbak Najla. Mungkin bisa kenalin dulu Mbak Najla. Oke, perkenalkan nama saya Afifah Najla, bisa dipanggil Najla. KKN-nya di Desa Sasak Panjang, Kabupaten Bogor. Oke, Mbak Najla. Kemudian ada Mbak Triska. Silahkan perkenalan Mbak Triska. Halo, saya Triska Arum. Saya KKN di Kelurahan Bobosan. Oke, jadi di sini kita mengambil lokasi KKN yang berbeda ya teman, sesuai dengan domisili kita gitu. Karena di Unsur sendiri pada periode ini melaksanakan KKN tematik di daerahnya masing-masing gitu. Karena untuk menghindari di pandemi, kontak fisik dengan masyarakat luar, dan juga untuk mensosialisasikan dan mengedukasi gitu tentang protokol kesehatan, COVID, dan membantu di pemberdayaan desa gitu. Nah, jadi langsung aja kita mulai ke pembahasannya. Jadi seperti teman-teman ketahui gitu, COVID-19 ini pertama muncul di Cina pada akhir tahun 2019. Nah, untuk di Indonesia sendiri mulai ada kasus pertama sekitar bulan akhir Februari atau awal Maret gitu. Sampai sekarang masih terjadi gitu pandemi di negeri ini. Nah, mungkin langsung saja ke Mas Arif. Kan seperti kita ketahui gitu, di Jawa Bali khususnya sedang melaksanakan PSBB gitu. Nah, bagaimana sih kondisi di daerahnya? Ya, terima kasih Mas Aldi. Jadi tuh kan kebetulan saya itu berlokasi di Tangerang ya. Tangerang, Banten. Tangerang Selatan. Nah, di sini tuh ini kan udah nggak kerasa ya, maksudnya pandemi ini tuh udah hampir 1 tahun nggak sih, ya kan? Nah, awal-awal itu tuh di sini setelah saya balik dari kosan gitu ya, saya lihat kayak orang-orang masih banyak yang peduli sama protokol kesehatan, masker, COVID gitu-gitu kan. Nah, karena keadaan ini nggak menuju ke hal yang baik gitu ya, maksudnya nggak ada titik terang gitu, belum nemuin titik terang gitu kan. Mungkin orang-orang jadi kayak apa ya, lama-lama mulai males, mulai udahlah capek, udah mulai stres juga kan, tekanan dan sebagainya, yang berakibat sekarang tuh banyak banget yang kayak nggak pakai masker, nggak jaga jarak, pokoknya protokol berapa tuh, 4M apa 3M ya, kalau nggak salah tuh 4M ya. 4M nya itu jadi 5M ya, pokoknya yang M itulah pokoknya. Iya. Jadi
berkurang gitu yang ngelaksanain, walaupun masih ada yang ngelaksanain. Mungkin juga karena awalnya itu kan kita kelamaan di rumah gitu ya. Nah, habis itu kan eh, pendapatan tuh, penghasilan tuh berkurang banget kan. Pas nurut kok malah jadi begini gitu kan. Ya akhirnya mereka mungkin mulai ada inisiatif untuk memberontak gitu. Itu sih dari saya. Ya Aduh, bisa, pemberontakan ya. iya, Ya pemberontakan dalam mungkin, arti secara halus. iya ya. Mungkin selanjutnya Mas Ali bisa digambarkan itu kondisi di Bekasi ya, terkait PSBB ini, apakah di sana tingkat kesadaran akan protokol kesehatannya masih tinggi atau mulai menurun gitu. Oke, terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh Mas Aldi untuk bisa berbicara. Ya, untuk gambaran lingkungan di lokasi saya di Kota Bekasi, untuk kesadaran masyarakatnya sendiri bisa dibilang selama beberapa bulan terakhir menurun sih dibanding mungkin pada awal-awal pandemi. Namun juga karena pada awal pandemi saya tidak di lokasi sini, tidak di Bekasi, jadi saya kurang tahu kondisi awal ketika Kota Bekasi ini menghadapi pandemi. Cuma ketika saya di Bekasi, berarti itu sudah H plus beberapa bulan pandemi, itu pada awalnya masyarakatnya masih cukup taat terhadap protokol kesehatan yang dicanangkan oleh pemerintah Kota Bekasi. Tapi untuk beberapa waktu ke belakang ini memang ya menurun lah, karena mungkin juga sudah pada muak ya, udah pada ya males lah pandemi kayak gini, udah kelamaan, pusing juga di rumah mulu, terus jadi kayak serba salah juga. Cuma ya seperti yang kita tahu, pada faktanya memang pandemi ini justru kenaikannya malah semakin bertambah pada tiap harinya. Itu masih banyak banget yang tidak menaati protokol lah, banyak yang nggak pakai masker, terus juga nggak jaga jarak, berkerumun. Bahkan memang di beberapa lokasi di Kota Bekasi itu, seperti di Galaksi, ada daerah Galaksi itu, kafe itu terkenal dengan daerah yang memang banyak kafe, dan itu tuh setiap hari dan bahkan setiap malamnya masih pada ramai. Dan bahkan ketika sudah jam 9 dan sudah ada Satpol PP pun, di lokasi tersebut tidak langsung ditutup oleh Satpol PP loh. Entah kenapa dari pihak Satpol PP-nya juga kurang tegas terhadap hal itu. Ya, kurang lebihnya itu sih, masih banyak yang dari masyarakat sendiri kurang taat, dan dari pemerintahnya juga bisa dibilang kurang tegas sih. Kurang lebih itu saya kembalikan ke Mas Aldi. Oke, baik. Terima kasih atas gambaran kondisinya. Nah, mungkin dari dua jawaban tadi dapat kita simpulkan bahwasanya kesadaran masyarakat akan protokol kesehatan tuh semakin kesini, kesadarannya semakin menurun gitu. Masyarakat semakin kayak menghiraukan tentang memakai masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan gitu. Nah, mungkin juga ada beberapa faktor yang menyebabkan hal itu gitu. Mungkin karena muak, karena bosan, dan tidak ada titik terang seperti kata Mas Arif tadi. Nah, mungkin itu sebagai tugas kita gitu dalam menjalankan KKN ini, untuk mensosialisasikan tentang pentingnya protokol kesehatan, terus mengedukasi juga masyarakat gitu tentang pandemi ini, supaya pandemi ini juga cepat kelar gitu. Karena kalau cuma satu orang, dua orang yang bekerja gitu, pandemi ini ya tetap akan ada gitu. Perlu dilakukan kerjasama antar aspek masyarakat gitu, supaya nantinya pandemi ini dapat dikontrol dan kita dapat menjalankan kehidupan secara normal. Tiga. Selanjutnya kita akan ingin tahu gitu tentang pendapat maupun efek dari adanya pandemi ini dari segi pendidikan, ekonomi yang dialami oleh teman-teman ini. Mungkin Mbak Najla bisa menggambarkan gitu efek apa aja sih yang Mbak Najla alami gitu selama pandemi ini.
dari saya, menurut saya dari bidang ekonomi, banyak banget pekerja yang dihentikan kerjanya, PHK secara sepihak. Terus karena perusahaan pada ditutup, jadi susah kerjanya juga. Untuk mahasiswa yang ingin kerja praktek atau magang, itu juga susah, sehingga memperlambat penyelesaian kuliah mereka. Lalu dari segi pendidikan sendiri, sebenarnya ada dampak positifnya, seperti kayak bulan lain tuh jadi lebih bagus gitu, teknologinya jadi lebih banyak. Tapi banyak juga orang yang nggak bisa mengikuti, sehingga menurut saya kurang efektif untuk di sekarang ini, pada masa ini. Lanjut. Oke, jadi berapa aspek di kehidupan Mbak Najla gitu terganggu lah dengan adanya pandemi ini. Mungkin Mbak Triska bisa menyampaikan argumennya. Iya, kalau yang aku lihat terutama di lingkungan aku sendiri ini, kan termasuk juga ya wilayah yang menerapkan PSBB lagi dari tanggal 11 sampai 25. Itu memang dari toko, retail, restoran itu benar-benar dibatasi, kayak tutup jam 7 malam, yang itu juga mengubah kebiasaan kita ya, jadi terbatas. Jadi harus menyesuaikan untuk beli kebutuhan dan lain sebagainya. Itu sih. Terus dari segi pendidikan juga, kalau bagi aku sendiri sebagai mahasiswa, mulai bisa beradaptasi dan menemukan titik kemudahannya, menyesuaikannya. Tapi di sisi lain untuk di program KKN aku itu kan juga ada yang program belajar mengajari siswa-siswi SD, dan di situ memang terlihat bahwa mereka butuh sekali penyesuaian dan merasa kesulitan, di mana di usia-usia sekolah itu memang dibutuhkan belajar tatap muka secara langsung. Jadi itu sih aku ngerasa untuk siswa-siswi SD dan SMP itu masih perlu adaptasi dan menyesuaikan dengan keadaan yang ada, karena sekolah harus online ya. Begitu dari aku. Ya sih, setuju dengan pendapat Mbak Triska bahwasanya emang di era pandemi ini kita dituntut untuk beradaptasi gitu. Kita harus bisa Iya. menyesuaikan diri, kalau nggak mau diam di tempat gitu. Nah, tapi juga emang benar kayak ya misal dari segi pendidikan gitu. Memang kalau misal kita di kampus itu kita udah mengenal lah tentang teknologi itu, dan kita mampu beradaptasi dengan cepat. Nah, namun di apa sih tingkat SD terutama gitu, mereka masih kesusahan gitu dalam melaksanakan pembelajaran secara daring. Dari segi ini mereka kayak hanya mendapat tugas itu dan mendapat pemahaman materinya tuh secara mandiri gitu. Mereka hanya dikasih video entah dari YouTube maupun yang dikirimin gurunya gitu. Jadi mereka nggak ada interaksi dua arah gitu. Dan dari situ lebih ke orang tuanya yang secara langsung tuh banyak yang merasa kayak diberatkan gitu. Mereka mesti mengajarkan lagi, mesti membantu tugas anaknya, dan gak semua orang tua pun bisa paham tentang teknologi. Jadi banyak yang orang tua pun yang masih agak kurang beradaptasi gitu tentang teknologi ini. Jadi banyak murid SD yang masih kesusahan. Nah, ini juga seperti kata Mbak Trista juga, kita juga mengajar apa sih murid-murid SD, dan yang saya alami gitu, murid-murid SD itu banyak yang sudah mulai lupa materi gitu. Saya kayak kita mesti mengajarkannya lagi dari awal gitu, karena memang mereka udah sekitar berapa bulan ya di rumah ya, 8 bulanan gitu, jadi materinya pun udah lupa gitu. Nah, mungkin itu juga sebagai tugas kita sih buat mengingatkan lagi tentang ya ilmu yang kita miliki gitu, supaya bisa disalurkan ke adik-adik kita gitu, supaya nantinya
kita dapat berkontribusi juga kan buat kemajuan adik-adik itu sebagai penerus bangsa gitu. Nah, mungkin sekian dari podcast kali ini. Semoga teman-teman semua dapat mengambil manfaat dari diskusi maupun obrolan ini. Semoga juga pandemi di negeri ini cepat kelar gitu, supaya nantinya kita dapat menjalankan aktivitas secara normal kembali gitu. Dan buat teman-teman di Unsur terutama, semoga kita dapat kembali ke kampus kita tercinta, dapat menjalankan pembelajaran maupun berpraktikuman secara normal gitu. Baik, kita dapat dapat mengambil ilmu dan menjalankan praktek secara maksimal gitu. Sekian dari kami, bila ada salah kita mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.